Prodi Agroteknologi dengan NIM 1140. Perkenalkan, saya Setara Dwi Aryani dari Prodi Agroteknologi dengan NIM akhir 1102. Perkenalkan, nama saya Revina Aulia Alfulami dengan NIM akhir 1042. Perkenalkan, nama saya Nazilatul Hafizah dengan NIM akhir 1193. Perkenalkan, nama saya Diva Caral Albi Kendra, Prodi Agroteknologi, NIM 1170. Nah, kali ini kita mau ngobrol soal salah satu tentang teknologi pertanian yang sering banget dibahas, tapi jarang benar-benar dipahami, yaitu tentang sensor kelembapan tanah. Benar banget, banyak orang yang mengira alat tersebut mahal, padahal konsep kerjanya sederhana dan banyak sekali kegunaannya untuk para petani, terutama dalam mengatur air. Ya, apalagi tengah isu krisis air pada zaman sekarang ini penting banget guys buat kita sebagai anak muda mengetahui cara penyiraman yang efisien dan juga benar, teman-teman. Setuju nih, jadi kita nggak cuma nyiram air, tapi juga bisa ningkatin hasil panen depannya. Nah, biar gak penasaran, yuk kita mulai dari masalah yang ada di lapangan. Yuk. Coba deh lihat, banyak orang yang menyiram hanya dengan piring saja, padahal tanah sudah lembab, mengakibatkan tanaman tersebut stres karena terlalu banyak air. Nah, disinilah teknologi yang akan membantu kita. Dia tuh kayak sensor kelembapan tanah, pembaca suasana hati, dia tuh tahu kapan dia haus dan kapan dia kering. Nah, secara sederhana, ini tuh mengukur kadar air dalam tanah dengan konduktivitas listrik. Nah, jika tanah itu lembab, maka arus listrik itu gampang sekali lewat. Nah, jika sebaliknya, kalau tanah itu kering, sesekali arus listrik itu lewat. Nah, dari situlah muncul yang namanya angka kelembapan. Jadi sebenarnya sensor kelembapan tanah ini mirip kayak tes baterai ya, yang ada aliran listriknya, terus hasilnya bisa dikasih tahu ke kita. Oh, keren juga ya. Jadi dengan alat itu tuh nanti petani bisa tahu kelembapan tanah biar gak nambah-nambah lagi. Ya, dengan alat sekecil itu, penyiraman jadi lebih akurat. Tanaman padi adalah tanaman yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia karena hampir seluruh masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Hal tersebut menjadikan tanaman padi sebagai tanaman pangan yang paling banyak diproduksi oleh masyarakat Indonesia. Sistem pemantauan kelembaban tanah dapat mewujudkan pemantauan kelembaban tanah jangka panjang untuk pertanian. Pengguna dapat secara fleksibel mengatur sensor kelembaban tanah sesuai dengan kebutuhan pemantauan dan juga dapat mengatur sensor pada kedalaman yang berbeda untuk mengukur kelembaban tanah. Nah, dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya memanajemen air pertanian. Bukan hanya itu loh manfaatnya. Yuk mari kita lihat penerapannya. Sensor kelembapan kalau diterapkan, para petani bisa tahu kapan waktu terbaik untuk siram. Selain hemat air, hemat tenaga, sistem ini bisa mengoptimalkan hasil tanaman. Nah, selain itu, buat mahasiswa pertanian kayak kita, alat ini tuh juga bisa digunain buat bahan penelitian, yang mana kita itu bisa gunain alat ini buat bandingin antara kadar kelembapan dan pertumbuhan tanaman. Dan menariknya, beberapa sensor sekarang sudah dikoneksikan dengan sistem irigasi otomatis. Jadi, jika air mulai kering, maka air akan mengalir sendiri. Kayaknya pertanyaan ini masa depan banget ya. Betul, dengan diterapkannya di lahan luas, dapat membantu pemerintah dan program pertanian berkelanjutan. Jadi bukan cuma teknologinya aja yang keren, tapi juga punya dampak yang nyata buat lingkungan.
Nah, tetapi meskipun kelihatannya praktis, kita harus menggunakannya secara kritis. Yuk mari kita simak ke berikutnya. Tapi tetap ya, bukan berarti dengan adanya teknologi itu bisa menggantikan peran petani. Justru dengan adanya teknologi itu bisa membantu untuk memahami kondisi tanah lebih baik lagi. Iya, tanpa ngerti cara pakainya, alat canggih pun tidak ada gunanya. Dan sebenarnya alat sensor ini itu bisa dibuat versi sederhana dari bahan yang murah teman-teman. Kalau kita itu mengerti prinsip dasarnya gitu. Dan intinya, teknologi modern bukan berarti mahal. Yang penting kita mau belajar dan pakai teknologi modern dengan bijak. Karena masa depan pertanian itu bukan cuma di dalam luas, tapi juga di kepala orang-orang yang mau berpikir maju. Nah, jadi tunggu apa lagi? Mulai sekarang kita jadikan teknologi pertanian bagian dari kita bertani dan belajar. Karena perubahan yang besar itu selalu dimulai dari langkah kecil kan? Betul, dan salah satunya dari kita yang ingin mencoba hal yang baru. Pertanian cerdas, masa depan cerah.